Kemudian Rasul juga menegaskan apa manfaat dari keilmuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk mengajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sehingga Rasulullah akhlaknya bahkan terhadap anak kecil, hormat dan cintanya terhadap kanak-kanak. Dan Nabi Muhammad bilang bahwasanya laisa minna, bukan bagian dari kami. Orang yang tidak memiliki respek, nggak memiliki etika, nggak memiliki penghormatan terhadap yang lebih tua. Laisa minna man lam yuwaggir kabirana wa yarham saghirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak memiliki penghormatan, respek kepada senior kami yang lebih tua, dan juga tidak memiliki kasih sayang, kecintaan kepada yang lebih muda. Diajarkan bertemu yang lebih muda, yang lebih junior, cintai, kasihi, support, dukung, naungi, bukan diiri atau dihasut. Ketemu yang lebih tua, hormat, respek, muliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kita bahkan untuk menghormati para pendahulunya dari nabi-nabi, dari rasul, bahkan para wali-wali dari umat Bani Israel, apalagi wali-wali dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Kita diperintahkan beriman kepada Allah Ta'ala dan apa yang Allah Ta'ala turunkan, ya, kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada asbat, dan juga kepada seluruh para nabi-nabi. Kita beriman kepada mereka, enggak membeda-bedakan di dalam keimanan terhadap satupun dari nabi-nabi tersebut. Wa nahnu lahu muslimun. Ini cirinya umat Islam, punya respek, penghormatan, bahkan iman kita enggak sah kepada Nabi Muhammad tanpa keimanan kita kepada Nabi Musa, tanpa keimanan kita kepada Nabi Isa, tanpa keimanan kita kepada Nabi Nuh, tanpa keimanan kita kepada nabi-nabi yang lain. Diajarkan respek. Bahkan Allah Ta'ala mengajarkan kita respek dan penghormatan kepada para wali-wali dari Bani Israel, orang-orang soleh yang terdahulu, apalagi orang-orang soleh dari umatnya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, para wali-wali dari umatnya Nabi Isa. Allah Ta'ala berfirman, "Nahnu nagussu naba'hum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami akan menceritakan kepada engkau berita tentang mereka, wali-wali dari Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi-nabi, mereka bukan rasul, mereka para wali-wali dari umatnya Nabi Isa. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad nggak ada nabi, nggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Isa. Kami ceritakan tentang berita mereka Ashabul Kahfi. Innahum fityah. Allah memberikan testimoni, pernyataan, managib Ashabul Kahfi. Managib Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami tambahkan hidayat kepada mereka. Dan kita adalah para pemuda-pemuda dari umatnya Nabi Muhammad yang beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dan beriman dengan para nabi-nabi dan para rasul. Dan kita mencintai semua sahabat Nabi dan Rasul. Dan kita mencintai semua para keluarga nabi-nabi dan keluarga para rasul. Kita cintai mereka semuanya. Dan di antara yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, umatnya adalah umat yang paling mulia. Umat Nabi Muhammad lebih mulia dari umatnya Musa, lebih mulia dari umatnya Isa, lebih mulia daripada umat para nabi-nabi yang lain. Begitu juga keluarganya Nabi Muhammad lebih mulia daripada keluarga nabi-nabi yang lain. Begitu juga sahabat Nabi Muhammad lebih mulia dari sahabat nabi-nabi yang lain. Begitu juga putra-putri Nabi Muhammad lebih mulia dari putra-putri nabi-nabi yang lain. Istri Nabi Muhammad lebih mulia daripada istri-istri para nabi-nabi yang lain. Kenapa? Sebab nabinya Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, rasul yang paling agung. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keluarga Imran. Keluarga
Imran. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah Ta'ala jadikan keluarga tersebut teladan bagi umat Nabi Muhammad. Hingga dinamakan sebuah surat dengan keluarga mereka. Bahkan di dalam surat tersebut Allah Ta'ala menukilkan, menceritakan kepada kita ucapan, doa, dan harapan, dan niatnya istrinya Imran. Niatnya diceritakan, beginilah kaum wanita kalau mau berniat, niat seperti istrinya Imran. Berdoa seperti doa istrinya Imran. Semangat, khidmat untuk agama seperti istrinya Imran di dalam niatnya beliau tersebut. Hingga Allah Ta'ala berikan keturunan Sayyidatuna Maryam binti Imran. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Siti Maryam itu di bawah naungan didikan tarbiyah seorang rasul yang agung, Zakaria, Nabi Zakaria. Kemudian setiap kali Sayyidina Zakaria masuk ke mihrab, Siti Maryam di dalam mihrab tersebut dijaga lingkungannya, tempat tinggalnya jangan sampai terkontaminasi oleh pengaruh yang buruk. Jangan sampai ngedengar omongan yang gak baik. Rusak, teracuni oleh pergaulan yang buruk. Dicari lingkungannya. Jangan sampai kemasukan apa-apa yang tidak baik. Sehingga tiap kali Sayyidina Zakaria masuk ke dalam mihrab, mendapati ada makanan. Dan beginilah seorang murabbi. Dia mengecek kaum wanitanya. Mengecek keluarganya. Mengecek murid-muridnya. Dia tanya, dari mana ini makanan? Ada orang laki yang masuk? Ada yang bukan mahram yang masuk? Ataupun ini hasil curian? Dari siapa ini makanan? Halal atau tidak halal? Baik atau tidak halal atau tidak baik? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza, dari mana makanan ini? Dia tanya. Begitu juga kita tanya kepada orang rumah kita. Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka tonton? Apa yang mereka lihat? Omongan siapa yang sampai kepada mereka? Siapa yang mereka idolakan? Makanan apa yang sampai kepada mereka? Halal atau tidak halal? Baik atau tidak baik? Jangan kita menelantarkan apa yang menjadi tanggungan kita. Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a biman ya'ul. Cukup seseorang itu dicap sebagai pendosa. Andaikan gak ada dosa apapun kecuali dosa ini udah cukup membinasakan dia. Apa? Menelantarkan orang-orang yang wajib dia didik dari keluarganya. Dia telantarkan pendidikan mereka. Dia telantarkan tarbiyahnya mereka. Sayyidina Zakaria, dia bertanya, "Anna laki hadza, dari mana makanan ini?" Maka Sayyidatina Maryam bilang, "Wa min indillah." Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sebab kuncinya di tangan Zakaria. Enggak ada akses kecuali melalui Sayyidina Zakaria. Tahu-tahu di dalam ada makanan. Rupanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamat yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya. Ada keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi-nabi. Itu disebutnya mukjizat. Ada juga keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada para wali-wali. Itu disebutnya karamat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan keramat para wali-wali. Jadi jangan dibilang kalau keramat wali-wali itu khurafat. Di dalam Al-Quran apa Allah Ta'ala bercerita tentang khurafat? Karamatnya Ashabul Kahfi. Mereka tidur 300 tahun. Wazdadu tis'a. Kalau bukan keramat apa namanya? Ashabul Kahf. Kemudian juga datangnya makanan di dalam ruangannya Sayyidatuna Maryam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam bukan nabi, bukan rasul. Enggak ada nabi perempuan, enggak ada rasul perempuan. Tapi terjadi karamat. Dan Sayyidina Zakaria ketika melihat karamat tersebut, beliau memuliakan kemuliaan tersebut. Sebab tahu ini orang yang dimuliakan Allah. Bukan ada orang punya keramat di kampungnya, di negerinya. Enggak ada yang boleh punya keramat kecuali saya. Kalau ada orang ada macam-macam begini, itu khurafat, palsu, bohong, penipu. Orang yang begini terharamkan dari keberkahan. Orang mulia tahu bagaimana memuliakan orang-orang mulia lainnya. Tapi orang yang enggak menghargai kemuliaan pada orang mulia adalah orang yang enggak berjodoh dengan kemuliaan. Sehingga ulama bilang,
Bisa saja orang-orang kecil menghinakan orang-orang besar. Bisa ada orang-orang kerdil, orang-orang kecil, kecil akhlaknya, kecil moralnya, kecil akalnya, menghinakan orang-orang besar. Bisa. Tetapi hal itu tidak membuat mereka menjadi besar. Justru membuat mereka makin hina, makin kecil, makin kerdil. Yang membuat orang jadi besar karena memuliakan orang besar. Menghormati orang yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Zakaria ketika melihat hal tersebut, ini karamat. Ini tempat yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di situ Sayyidina Zakaria doa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.